Pasal selanjutnya adalah hukum-hukum tentang wadiah atau barang titipan. Ini sering nih terjadi nih. Aduh, saya mau pergi dulu nih nitip rumah. Coba pergi dulu nih nitip motor, nih nitip HP, nitip baju, ya. Itu titipan. Hukum-hukum wadiah namanya kalau di dalam fikih. Wadiah itu mengikuti wajan fa'ilatun, wadi'atun artinya barang yang dititipkan. Diambil daripada lafaz wada'a idza taroka. Seseorang menitipkan ketika dia meninggalkan atau ketika dia pergi. Secara bahasa dimutlakan pada sesuatu al-muda yang dititipkan inda ghairi sahibihi pada selain pemiliknya lil hifdi untuk dijaga. Itu secara bahasa. Watut laku sar'an dan juga secara syara diucapkan alal abdi akan al-muqtadi yang menetapkan lil istihfadi untuk dijaga. Itu namanya wadiah. Bobo punya HP, dia mau pergi, HP-nya sedang dicas, dititipkan ke si Hafiz, saya nitip HP. Nah, berarti HP tersebut namanya wadiah. Kenapa wadiah? Karena HP dititipkan pada seseorang yang bukan pemiliknya, si Hafiz. Ya, si Hafiz berarti harus menjaga HP tersebut, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Gitu. Nanti kalau semisal HP-nya hilang, HP-nya rusak, kemudian dengan kecerobohan si Hafiz, maka Hafiz harus bertanggung jawab. Gitu. Wadiah itu merupakan amanah ketika berada di wadi, di tangan orang yang dititipi. Jadi ketika kamu mendapat barang titipan dari orang lain, berarti kamu itu dapat dipercaya. Maka yaduhu yadul amanah. Wa yustahabu qabuluha, kemudian disunahkan untuk menerima wadiah liman qoma bil amanah ketika memang dia bisa melaksanakan amanah dalam wadiah tersebut. Ingkana sama ghairuhu itu berbicara ketika masih ada orang lain. Wa illa jika semisal kamu sedang sendiri wajib qabuluha maka wajib untuk menerimanya. Ya, kama atlaqo ba'duhum kama atlaqo jam'un seperti halnya yang telah dimutlakan oleh golongan ulama. Jadi wadiah itu amanah. Ketika amanah berarti kita harus bisa menjaganya. Amanah dapat dipercaya. Kemudian hukum menerima wadiah itu sunnah. Berbicara jika masih ada orang lain. Contoh, ya, Pak Isa mau nitipin HP. Saya mau nitip HP nih. Nitip HP ngomong ke si Hafiz. Nah, padahal di tempat itu masih ada orang lain. Ada si Powo, ada si Sapir. Nah, ingkana sama ghairuhu, maka si Hafiz menerima barang titipan daripada Faisal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau semisal tidak ada lagi orang lain kecuali dia, cuman ada si Hafiz-Hafiznya, kemudian Hafiz memang orangnya amanah, dapat dipercaya, ketika Faisal menitipkan HP-nya berarti si Hafiz wajib untuk menerimanya. Gitu ya. Wajib untuk menerimanya. Ketika memang kamu yakin amanah bisa mendirikan amanah. Kalau gak bisa, semisal kamu jangankan sama orang lain, diri kamu sendiri aja tidak percaya dengan diri kamu. Saya mah gak bisa amanah. Kalau misalnya HP tersebut dititipin saya, pasti saya jual. Jangan diterima. Kalau gitu mah. Nah, itu seperti halnya yang telah dimutlakan oleh jampun atau golongan ulama. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhah dan juga asalnya kitab Raudhah itu berpendapat bahwa hal ini yang mana yang barusan yang dihukumi wajib menerima wadiah itu diarahkan aslil qabul untuk dasar penerimaannya duna tila fi manfaatihi, bukan kerusakan manfaatnya, wahirazihi majanan, dan juga tempatnya secara cuma-cuma, ya. Jadi berbicara wajib itu berarti wajib menerimanya. Kalau masalah nanti kerusakan itu beda lagi. Barang titipan di tangannya orang yang dititipi itu statusnya amanah. Ketika amanah la yadmanu alwadi ata. Orang yang dititipi tidak harus bertanggung jawab atas wadiah illa bitta'addi, kecuali dengan adanya kecerobohan. Kalau dia ceroboh berarti harus mengganti. Waswaru ta'addi, kemudian
gambaran daripada ceroboh kasirotun, banyak sekali. Mazkuratun fil mutawwalat, dituturkan dalam kitab yang lebih lebar dan lebih panjang penjelasannya. Ini hanya sebagian, ya. Minha, sebagian daripada contoh ceroboh itu adalah ayyudi'a al-wadi'a, dia menitipkan kembali barang yang dititipkan inda ghairihi, pada selainnya, bila iznin, tanpa ada izin, minal malik, dari si pemiliknya, wala udro, dan tidak ada udur, minal wadi', dari orang yang dititipi. Kamu sudah dititipkan barang sama orang lain, oleh kamu malah dititipin lagi, itu gak boleh kalau tanpa ada izin dari malik, ya. Contoh semisal apa, Dila nitipin tas ke si Arwa. Wah, saya nitip tas nih, ini tasnya mahal, kamu harus hati-hati, ya, si Arwa. Ternyata oleh si Arwa malah dititipin lagi, dititipin ke yang lain, ya, dititipin lagi si Latifah. Kata si Arwa, mau pergi dulu nih, nitip punya si Dila, tanpa ada izin daripada si Dila. Tiba-tiba tasnya itu hilang di tangan Latifah, maka nanti yang harus bertanggung jawab itu adalah Arwa, bukan si Latifah. Terus Dila nanyain, wah, mana tas saya? Oh, kemarin saya titipin ke si Latifah. Tanyain, Latifah, mana tas saya? Wah, gak tahu, kemarin saya simpan, tapi gak tahu sekarang hilang. Maka yang harus bertanggung jawab adalah Arwa. Kenapa? Karena Arwa adalah orang yang dititipi. Orang yang dititipi kemudian dia tidak amanah, ya, tidak amanah. Ceroboh, ketika ceroboh berarti harus bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kecuali kalau semisal udah ada izin daripada si Malik, izin dulu, deal, semisal telepon, deal, ini tas kamu saya titipin lagi ya ke Latifah, soalnya saya mau pergi. Oh iya, gak apa-apa, titipin aja, dititipin ke Latifah. Latifah menerima. Nah, ternyata tas tersebut hilang di tangan Latifah. Nah, nanti Dila beri tanggung jawabnya ke siapa? Ke si Latifah, minta tanggung jawabnya, bukan ke si Arwa lagi, karena udah ada izin daripada si Malik. Itu contoh yang pertama, ya. Kemudian sebagian contoh daripada ceroboh yang kedua itu adalah ayan kilaha, memindahkan barang titipan dari satu tempat atau dari satu rumah ila ukhra, pada tempat yang lain, dunaha, ya, pada tempat yang lain, dunaha fil hirji, yang mana si derajatnya itu lebih apa ya, lebih bawah lah. Jadi yang asalnya semisal gini, nitipin, contoh nitipin motor lah, nitipin motor di rumahnya, ya, harusnya kan rumah itu motor itu disimpan di garasi, di rumah lah, di dalam. Nah, ini malah dipindahkannya ke tempat yang rawan, malah di luar disimpannya itu di tempat yang rawan. Tiba-tiba motornya hilang. Nah, maka itu pun sama, termasuk contoh daripada ceroboh, maka kamu harus bertanggung jawab, gitu ya. Ya, berlaku dalam semua hal. Kitab, apalagi nitip uang, uangnya malah dijajanin. Nitip pulpen, nitip kitab, gitu ya. Nitip pulpen, nitip kitab. Terus qaulul muda, wadi atau muda itu sama. Wadi orang yang dititipi, muda orang yang dititipi. Jadi cuma beda bahasa doang. Ada wadi, ada muda, ya. Wadiun berarti orang yang dititipi. Terus mudaun orang yang dititipi. Mudiun orang yang menitipkan. Wadiah barang yang dititipi, gitu ya. Mudiun orang yang menitipkan. Mudaun orang yang dititipi. Wadiah barang yang dititipkan. Nah, di sini bahasanya muda. Wa qaulul muda bi fathid dal, ucapannya orang yang dititipi, makbulun fi raddiha, itu diterima dalam mengembalikan wadiah alal mudi,
pada orang yang menitipkan. Bikasri dal, dengan dibaca kasroh dalnya. Wa alaihi, dan pada si wadi ayah fadhoha, itu harus menjaga barang yang dititipkannya itu. Jadi ucapan orang yang dititipi itu diterima atas pengembalian barang wadiah yang telah dia titipkan. Kayak tadi itu kata si Faisal nitipin HP ke si Hafiz. Berarti Faisal namanya Mudi, Hafiz namanya Muda, HP namanya Wadi. Udah lama dititipinnya. Kemudian tiba-tiba si Faisal nagih tuh si Hafiz, "Fis, mana HP saya, siniin, mau saya ambil." Kata si Hafiz, "Kan kemarin udah, pas waktu itu saya udah kembalikan." "Gak tahu, saya emang gak nerima." Nah, ketika cekcok seperti demikian, maka yang dimenangkan adalah ucapannya si Hafiz, statusnya sebagai muda. Udah dikembalikan, berarti yang dibenarkan adalah ucapan si Hafiz. Kenapa? Karena Hafiz itu orang yang dipercaya. Faisal menitipkan HP ke Hafiz, berarti Hafiz itu orang yang bisa dipercaya. Ya, ketika orang yang bisa dipercaya, omongannya berarti dibenarkan, diterima. Faisal gak bisa gini, saya mah gak mau tahu, saya pokoknya belum menerima. HP-nya masih di kamu, belum dikembalikan, belum dikesayain. Gak bisa gitu. Ya. Karena omongan muda dalam pengembalian wadiah itu diterima. Wa alaihi, kemudian wajib pula bagi si muda, berarti untuk si Hafiz, ayah fadhoha, untuk menjaga barang wadiah tersebut, fi hirzi misliha, di tempat semestinya. Fa'in lam yaf'al, jika tidak mengerjakan domina, maka berarti harus tanggung jawab. Udah bener-bener disimpan nih, HP-nya disimpan di lemari, bahkan di tempat yang aman. Nah, itu berarti sudah menjaganya. Ketika HP tersebut hilang, maka Hafiz tidak bertanggung jawab. Tapi kalau semisal disimpannya bukan di tempat yang semestinya, ya, ketika HP tersebut hilang, maka Hafiz harus bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena dia ceroboh. Pihir zimisli. Gitunya. Fa in lam yaf'al domina. Wa idza tuliba biha, ketika si Hafiz dituntut untuk mengembalikan HP-nya si Faisal, ayil wadi, ya, ayil wadi bil wadiah, kemudian falam yukhrijha, kemudian si Hafiz tidak langsung menyerahkan HP tersebut, padahal dia mampu menyerahkan ke si Faisal, tapi tidak langsung dikembalikan. Kata talipat, sampai si HP-nya tersebut rusak, domina, maka Hafiz harus bertanggung jawab. Tapi fa'in akhara ikhrajaha, jika si Hafiz menyerahkan HP-nya tersebut diakhirkan karena ada udzur, ya, kalau karena ada udzur, lam yadman, maka dia tidak harus bertanggung jawab. Si Faisal semisal nuntut, "Bis, HP saya siniin, dan kemarin saya titipkan, siniin." Ternyata si Hafiz itu gak bisa sekarang, paling minggu depan, karena saya ada di luar kota, paling minggu depan. Nah, ketika minggu depan ternyata HP-nya rusak, nah maka itu tidak harus bertanggung jawab. Lam yadman, tidak harus bertanggung jawab. Paham? Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya Arwah kan nitipin barang ke Dila, terus Dila jaga, terus tiba-tiba Dila kepepet mau misalnya ke kamar mandi, tapi Dila mau nyari Arwah, izin Arwah Dila titipin ke yang lain dulu ya, tapi Arwahnya nggak ada. Terus setelah itu Arwah nanyain, "Dila mana barang Arwah?" Terus barangnya nggak ada di orang yang Dila titipin, hilang. Kan kepepet, darurat, Kepepet. Arwahnya nggak ada di lemari. Contoh barangnya apa? Sekiranya si barangnya bisa dia bawa ke kamar mandi. Kalau misalnya barangnya bisa dibawa ke kamar mandi, harus dibawa.
Hmm? Kalau Al-Quran gimana gitu? Udah dititipin lagi. Intinya nggak bisa. Kalau seperti demikian, asal benar alasannya seperti itu, ya tidak bertanggung jawab. Karena itu bukan termasuk daripada kecerobohan. Ya. Yang penting intinya gini tuh. Kamu mau izin dulu ke pemiliknya, tapi karena ada suatu hal nggak bisa. Kayak tadi tuh kepepet, nggak bisa kan? Atau mau dititipin ke orang lainnya malah nggak ada. Terus kamu simpen di luar, ya tiba-tiba barangnya hilang. Nah itu juga nanti kamu tidak harus bertanggung jawab. Tapi ketika hal seperti demikian kan nanti akan timbul perselisihan, cekcok. Kata Arwah tanggung jawab, Kadila gak mau kan, bukan salah saya. Nanti berarti Dila bisa dibenarkan omongannya dibarengi dengan sumpah. Sumpah saya mah bener, ya. Gitu ya. Jadi harus benar-benar ketika semisal kamu menerima titipan barang itu statusnya amanah. Berarti ketika amanah jangan khianat. Kalau misalnya arwahnya udah ikhlas, berarti Dila nggak harus bertanggung jawab kan? Udah ikhlas udah beres, dengan ikhlas mah. Udah ikhlas mah beres. Ini kan berbicara ketika dua-duanya kekeh. Tarodin tuh. Baru dengan ikhlas mah udah dengan ikhlas, dengan ridho itu udah semuanya beres. Karena sayyidul uqud bahasanya. Hukum asalnya semisal harus gini, tanggung jawabnya si A, tanggung jawabnya si B. Ketika gak apa-apa lah, saya ikhlasin aja udah beres. Kalau udah diikhlasin mah beres. Hah? Apa? Titip jemuran. Ke siapa nitipnya? Titip jemuran saya. Itu mah berarti sebenarnya bukan lebih bahasanya emang nitip, tapi gak termasuk pada wadiah. Kalau nitip seperti itu mah. Jadi lebih ke amanah secara umum. Nitip jemuran, kalau misalnya nanti hujan tolong diangkatin. Itu mah sebenarnya bukan masuk pada wadiah itu mah, tapi ke amanah secara umum. Jadi kamu minta tolong ke orang lain, tolong kalau misalnya hujan jemuran saya tolong diangkat. Ya. Ya itu juga sama termasuk amanah. Amanah sama termasuk amanah, tapi gak termasuk pada masalah wadiah. Karena wadiah itu diantaranya harus diterima. Kayak barang nih, barang HP. Ini saya nitip, terima diambil. Kan kalau jemuran mah enggak? Jemuran diterima enggak? Kalau pesan kamu ambil dulu, ambil. Saya habis nih nitip. Nanti kalau hujan angkat, sekarang kamu itu lagi jemur lagi. Kan gitu. Makanya tadi wadiah itu adalah akdun al-muqtadi lil istighfad, akad yang menetapkan untuk barangnya dijaga. Nah, mendingan gitu aja, gak mau. Kalau misalnya kamu gak amanah, ya udah gak mau aja, jangan maksa. Apalagi titip cucian nih. Apa itu? Nitip cucian satu, nitip laundryan. Nitip apaan itu? Nitip apaan itu?